banyak ini, terus di situ ada quote and quote air terjun, padahal sebenarnya itu adalah wastewater dari perumahan sebelah. Setelah pembahasan panjang tadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan gimana rencana Ocean kita untuk ke depannya. Oke, kalau rencana ke depan sih saat ini kita mau melanjutkan proyek-proyek yang kita udah jalanin ya. Itu ada proyek kita Seribu Biru di Pulau Seribu, di Pulau Untung Jawa itu. Jadi kita collection kan, terus kita ada pemilahan yang kemudian nanti akan dibawa dengan diolah dengan partner kan untuk jadikan bahan untuk dijadikan produk dengan nilai yang lebih tinggi gitulah. Terus kemudian ada edukasinya juga di sana. Nah, di selanjutnya tuh kita mau bikin edukasinya menjadi lebih interaktif gitu. Jadi kita tuh sekarang punya 3 tools. Jadi yang pertama itu kita punya namanya Experience di Ciliwung. Jadi Experience di Ciliwung itu kita memfasilitasi either itu company atau group of friends atau sekolah gitu. Sejauh ini sih sekolah biasanya kebanyakan dari companies untuk mereka kayak quote and quote punya outing day gitu. Jadi satu hari mereka akan melakukan rafting, jadi fun rafting gitu. Kemudian nanti kita akan berhenti di beberapa spot untuk clean up gitu. Jadi ideasnya adalah bersenang-senang awalnya, tapi ending kemudian waktu di sungai itu kan akhirnya melihat masalahnya bahwa akan ada banyak ini, terus di situ ada quote and quote air terjun, padahal sebenarnya itu adalah wastewater dari perumahan sebelah. Gitu. Terus nanti kita clean up, setelah clean up kita short sampahnya, kita pilah, terus nanti akan terlihat tuh sampahnya itu ini aja. And then harapannya kemudian racing awareness-nya lebih berjalan gitulah kepada dan lebih kena karena kan sudah lihat, sudah melakukan sesuatu dan sudah tahu gitu. Jadi bawa pulang sesuatu. Tapi di sisi lain kita juga punya namanya plastic collage. Jadi plastic collage nih menurutku dia sama kayak climate fresh gitu. Jadi dia adalah workshop gitu 3 jam menggunakan kartu-kartu dengan informasi-informasi. Kalau tadi informasi yang kita kasih agak sedikit sudah mind blowing, ini kayaknya udah lebih lagi deh karena aku ikut 2 kali dan tetap masih kayak informasi segininya ya gitu. Jadi itu nanti kemudian akan terbuka debate-nya, diskusinya untuk kemudian mencari solusi apa nih yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah, terus kita punya ada namanya sungai. Nah, sungai ini game juga, jadi card deck gitu. Jadi gimana caranya untuk membersihkan most polluted river gitu untuk jadi bersih, tapi pakai kartu gitu. Itu gimana tuh cara mainnya tuh? Technical sih, tapi kalau misalnya kita ngomongnya jadi nanti ada kartunya kalau misalnya ini harusnya kemana gitu-gitu. Itu nanti kita bisa coba kalau kalian mau. Nanti kita bikin sesi yang kayak gitu-gitu itu juga bisa. Itu sih yang Ocean kita saat ini sedang kembangkan. Terus yang kemarin kita baru juga dapat funding dari CSIRO dan IPIN untuk lagi ngembangin marine pollution tracker. Jadi kita kita berusaha untuk bikin platform untuk kita bisa nge-track dan ngepredik sampah lautnya itu kemana gitu loh, berdasarkan arus dan segala macam gitu. Itu Pak Nicholas sih kalau teknikalnya bisa lebih menjelaskan gitu. Jadi kita punya tim di lapangan dan kita juga beroperasi drone untuk mengakses sampah yang ada misalnya di muara sungai di Teluk Jakarta dari Sungai Cisadane sampai Sungai Citarum. Kita punya jadi tim yang bisa survei, yang bikin video footage. Dari itu kita kerja dengan software GIS untuk mempersiapkan data yang bisa masuk dalam sistem kami dan dicampur dengan unsur data dari mana-mana, dari misalnya BMKG, tetapi banyak pihak lain di seluruh dunia. Data arus, data angin, data hujan, data tindak dan lain-lain. Jadi kita
berkalkulasi arah kemungkinan sampah akan jalan ke arah timur atau ke arah barat dan lain-lain. Kita mau ikut polusi ini sampai tempat tujuannya. Misalnya kita punya pihak di Bali yang mau tahu sebelum kumpulan plastik tiba di Bali, mungkin kalau kita bisa memprediksi dengan 2-3 hari, kita bisa kirim drone kami untuk membersih di laut dan tidak usah menunggu untuk pantai sudah penuh dengan plastik untuk mulai aksi pembersihan. Gila. Jadi alert gitu lah supaya lebih ini. Sangat Siap. teknikal ya. Dengar kan perlu banyak banget Ya, persiapan itu. untuk program itu kita kerjasama dengan perusahaan yang lain yang bernama Global Meteocean yang kerja khusus untuk kerja dengan open source data dari oceanographic open source data yang bisa nanti mempresentasikan informasi yang tertarik untuk klien. Gitu. Wow. That's insane. Ya, tapi masih under development. Masih ada development. Kemarin demonstratornya kita udah sempat present pas hari kayaknya minggu lalu deh kita Minggu present lalu. gitu. Itu kira kapan tuh launchingnya itu? Launchingnya Estimasi kick lah. off. Kita sih saat ini lagi, karena itu kan ngumpulin data kan harus Iya. banyak gitu, dan kita maunya kan real time. Jadi memang saat ini sih jangka pendeknya yang kita mau coba buat dulu itu di 6 bulan ini. Tapi kemudian nanti selanjutnya kalau misalnya mau ke area lain dan sebagainya kan memang butuh nurunin tim lagi, butuh Iya. apa lagi gitu. Cuman saat ini sih demonstratornya udah ada. Wow. Gitu. Dan kita juga kerja untuk mencari solusi untuk daur ulang porsi plastik lebih banyak. Tadi saya bilang hanya ada 15% plastik yang kita pakai bisa didaur ulang. Ada banyak plastik yang kita pakai untuk membungkus misalnya seperti kresek atau sachet atau styrofoam yang tidak didaur ulang. Jadi untuk hal ini kita kerjasama dengan beberapa mitra, terutama dengan Parampong Orola yang ada di Bandung untuk mencari solusi baru untuk mendapat solusi yang bisa daur ulang plastik yang sampai saat ini tidak didaur ulang. Untuk bikin produk yang baru dan kita juga masuk desain yang baik, jadi produk yang diproduksi bisa dijual dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Karena proses dari perkumpulan sampai produksi produk dari plastik daur ulang sangat panjang, sangat sulit. Lama ya? Lama. Masuk akal sih. Mungkin Janet bisa mau tambahan sedikit. Iya, jadi mungkin kalau misalnya yang belum familiar gitu ya, kadang-kadang tuh kalau di dunia lingkungan kadang-kadang orang tuh menyebutnya tuh ada plastik yang high value plastik, ada yang low value plastik. Oh. Jadi high value plastik itu gampangannya, kasarannya adalah plastik-plastik yang orang-orang misalnya pemulung-pemulung tuh ambil dan gampang jualnya. Botol, iya. gelas, gitu-gitu ya. Jadi misalnya ada yang low value plastik nih, kayak saset tuh susah untuk diolah. Saset itu kan dalamnya ada kayak aluminium foilnya, apa segala macam. Jadi banyak campurannya. Terus kemudian kayak kresek itu susah tuh. Ya, sedangkan kalau misalnya kita ngumpulin di laut itu yang paling banyak. Kayak contoh kasus di Untung Jawa, dari misalnya total kita ngumpulin 10 ton. Itu 70-80% adalah kresek dan multilayer kayak gitu-gitu. Nah,
itu yang tadi disebutkan sama Pak Nicholas bahwa kita berusaha untuk mencari solusi untuk yang paling banyak ini nih, karena itu yang kita temukan paling banyak, dan kita kerjasama lah yang tadi kita bilang bahwa ada main partner itu ya si Parongpong Prolab ini yang ada di Bandung, untuk kita bikin jadi produk akhir yang dengan harga lebih bernilai lebih tinggi gitu lah gitu. Jadi kita bisa bikin jadi bahan konstruksi, bisa jadi mebel atau segala macam, maksudnya kayak meja dan segala macam gitu. Baik. Jadi yang gue nangkep itu dari tadi kita tuh, jadi gue baru tahu sih kalau sebenarnya plastik itu asal mulai itu dari banyak hal, dan juga dampaknya itu ke banyak banget juga gitu loh. Gue kira awal kan cuma lingkungan gitu loh, cuman ke lingkungan sih kirain sih, cuman ternyata tuh banyak juga loh, kayak contohnya bisa nge-efek pekerjaan orang, itu yang gue baru tahu jujur ya. Kayak perikanan tuh aku bener nggak kepikiran kalau iya bener juga kalau sampah di mana itu kalau misalnya banyak itu bisa mengkaburkan banyak ikan gitu loh di dekat-dekat pantainya gitu loh. Jadi orang lain itu harus pergi jauh-jauh capek-capek buat dapetin jumlah ikan yang harusnya tuh bisa didapetin di daerah yang dekat-dekat gitu. Itu sebenarnya kasian sih, benar kasian itu gila. Itu kayak lu capek-capek jauh-jauh, cuman ini karena mungkin ulah siapapun itu sih yang buang apa gitu. Itu yang gue nangkep sih. Dan penanganannya juga sangat kompleks seperti yang tadi kita dengar. Iya, makanya ada contohnya yang Trownet itu jujur kaget sih dengernya sih, kayak teknikalnya itu kayak sangat-sangat out of the box banget, gak kepikiran gitu kayak bakal bikin ada kayak something yang float terus bisa narik gitu. Gak kepikiran. Benar. Itu menarik banget sih. Kalau itu gimana? Nah, lagi-lagi ini dampaknya bener-bener melebar banget sih. Sampai harus ada crane, harus ada boat yang ngangkatin plastik gitu. Itu dampaknya bener-bener. Saya rasa masyarakat itu bener-bener nggak aware sama ini sih. Kayak problemnya harus sampai diselesaikan dengan begitu ribetnya gitu. Iya. Dan masyarakat seakan-akan ketika kita melihat sekitar, seakan-akan mereka tidak peduli gitu. Kalau di pandangan aku, seakan-akan mereka ya udah pakai aja, yang penting instan, yang penting gampang buat gue, yang penting gue minum gue enak, gak mikirin dampak jangka panjang, gak mikirin dampak untuk lingkungan dan dampak untuk masyarakat luas. Makanya itu sebenarnya sayang banget sih sebenarnya sih, kayak masih dikit yang aware dengan hal-hal tersebut gitu loh. Mereka tuh gak tahu gimana sih cara nanggulangi sampah dengan jumlah banyak gitu loh. Mereka cuma pikir udahlah mungkin sampah dikit ambil aja gitu loh, masukin kantong plastik terus buang lagi. Itu kan plastik tambah plastik gitu loh, kan nggak kepikiran gitu loh. Sayang aja sebenarnya sih, itu sih yang menurut gua saya agak sayang ya buat sekarang gitu ya. Tapi kayaknya kita juga harus coba untuk ubah perspektif. Iya. memang mungkin ada yang masih belum sadar, atau memang ada yang sudah tahu tapi tidak peduli atau seperti apa. Tapi kita juga perlu mengapresiasi, dan kita perlu memberi menaruh harapan kita juga bahwa ada kok sekelompok yang memang sudah melakukan itu. Aku tahu banyak orang yang sudah melakukan itu gitu, dan bisa terus bertambah nih kelompok-kelompoknya. Kayak misalnya gini, ngobrolin ini jadi nambah, kamu nanti cerita lagi ke temanmu akan nambah lagi. Jadi itu yang kita percayakan, bahwa memang perubahannya itu perlu dibuat. Memang mungkin perlu waktu, tapi bukan tidak mungkin gitu. Jadi memang tetap akan, ya itu usaha yang perlu dilakukan terus-menerus kan. Tapi kalau misalnya dilakuinnya bareng-bareng dan setiap orang sadar betul gitu. Misalnya, gue harus ngelakuin ini. Dan supaya gue bisa nularin orang lain gitu. Atau ya udah biar gue aja sendiri gitu. Maksudnya dalam artian kayak ya udah aku harus mulai sendiri dulu baru aku bisa ngomongin ke orang, jangan gini dong, ini kayak gini loh, ini kayak gini. Karena kalau misalnya orang lihat di hidupmu kamu udah kayak gitu kan akan iya kok bener kok gitu. Kita harus bersama-sama menyebarkan informasi ini dan benar-benar ngelakuin di dalam kehidupan kita. Iya. Oke. Mungkin waktunya udah mau habis ya untuk acara ini ya. Oke. Mungkin aku mau ini dulu sih, apresiasi ke Ocean kita itu. Kalau mereka tuh keren gitu loh. Visi-misinya itu benar-benar gokil banget sih menurut gue sih gitu loh. Tujuan mereka tuh keren banget. Dan guys, juga tepuk tangan guys buat Ocean kita.
Dan juga aku tuh mau apresiasi semua gear-gearnya yang mereka sediain itu. Sebenarnya kan ada 3 kan, ada Trailnet, ada Blue Barriers, sama satu lagi tuh Clipboard. ya Clipboard. Itu pas aku baca kemarin sih gila, semuanya keren-keren sih, apa sih teknologi, dan juga semua goal mereka ke depannya itu juga keren-keren. Contohnya itu yang alur-alur sampah itu gokil banget sebenarnya durasi. Kalau itu gimana? Tentang peralatan itu ya, tadi kita udah ngebahas tentang yang satu-satunya yang kita bahas adalah tentang Trailnet. Nah, Trailnet ini lagi-lagi tadi sangat membuat saya merasakan dampaknya yang sangat besar dari sampah plastik tersebut. Sangat merasakan, wah ini ternyata masalah yang besar dan kita harus fight ini bersama-sama. Iya. Kita harus Bareng-bareng kita harus bareng-bareng gitu. Nggak bisa cuma satu orang nggak akan ngefek kalau menurut saya. Nggak bakal ngefek. Harus benar-benar disebarin ke semuanya. Iya, sharing. Harus semuanya disebarin gitu loh. Gila, gokil konsep banget ya konsep kita ya. Coba, kita tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, Oke. jadi tadi kita udah memberikan kata-kata penutup. Sekarang dari Pak Nicholas dan Kak Jena untuk memberikan Oke. kata-kata penutup terakhir. You want to start? Jadi terus terima kasih banyak atas undangan itu untuk membicara dengan cara terbuka dengan Anda. Kita sangat senang berdiskusi sama mahasiswa-mahasiswi dan kemungkinan ada banyak orang yang bisa lihat podcast ini, menonton podcast ini. Dan ya mungkin orang harus mengerti hal polusi plastik ini sangat penting sama dengan isu perubahan iklim, isu loss of biodiversity, polusi lain. Dan menurut kami hal ini lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi dan itu. Negara Indonesia sudah negara yang sedikit kaya ya, tidak dalam satu dengan grup negara sangat miskin. Jadi mungkin kekayaan sudah baik, mungkin ada perbedaan antara yang sangat mampu dan masih ada banyak yang punya kerja informal yang untuk mereka lebih sulit untuk hidup sehari-hari. Tapi kita harus kerjasama untuk isu dan hal yang saya baru bercerita. Oke, dan jangan lupa ikut kami dengan sosial media kami juga. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Kita kajian ada kata penutup. Kalau aku ya thank you before karena diskusinya hopefully bisa membuka mata juga. Iya. Tapi kita juga diberikan platform untuk kita bisa ngobrol gitu ya. Tapi di sisi lain yang perlu aku ingatkan adalah itu yang selalu aku tanamkan di diriku bahwa semua hal kecil tuh matters. Jadi kalaupun misalnya tadi kalau Ivan bilang tadi bahwa harus bareng-bareng dan segala macam, nggak apa-apa. Dimulai sendiri pun juga bisa kok menghasilkan sesuatu gitu. Iya. Itu terus ya tadi follow Ocean kita di @ocean kita di Instagram, guys, tolong. Ada apa lagi kira sesuai dia Ocean kita? Ya kita cuma punya Instagram untuk saat ini, tapi kita punya YouTube-nya juga Ocean kita, terus di LinkedIn juga ada Ocean kita. Di situ memang lebih profesional dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau misalnya semua kegiatan kita ada di @ocean kita di Instagram gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau ikut kayak experience the Ciliwung kita, terus kemudian sungai, gamesnya kita atau workshop plastic fresh, feel free bisa kontak dan segala macam kita bisa obrolin. And then I think That's it. untuk saat ini. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. See you on the next episode ya. Goodbye. Goodbye.